begini ya kehidupan kami? Kok Bapak setega itu ya meninggalkan kami, tidak menafkahi kami, tidak memberikan kami uang untuk pendidikan. Dia yang mengajarkan berbuat baik, tapi dia yang berbuat jahat. Dia mengajarkan kita untuk berbuat jujur, tetapi dia yang berlaku pembohong, saya bilang. Nama saya Handayani. Sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Papa mama saya adalah seorang Muslim. Saya mempunyai 5 anak dan tentunya satu suami. Sebelum bapak saya menikah dengan ibu saya, bapak saya itu sudah menikah. Dia sudah punya istri pertama. Istrinya orang Toraja. Dia punya anak 3. Istrinya dimasukkan ke Muslim. Anaknya 3-3 masuk Muslim. Setelah itu bertemu dengan ibu saya. Ibu saya istri kedua. Tapi pada saat menikah dengan ibu saya, waktu itu bapak saya katanya sudah bercerai kepada istri pertamanya. Akhirnya diterimalah dengan keluarga ibu saya untuk menikahi ibu saya. Seiring dengan waktu berjalan, singkat cerita, akhirnya ketahuanlah kalau bapak saya itu sudah menikah lagi dan istrinya orang Kendari, istri ketiga. Setelah papa saya menikah lagi, saat itulah awal dari kehancuran kehidupan rumah tangga mama saya. Jadi waktu itu saya masih kecil, kurang lebihlah saya kelas 5 SD, kelas 5 atau kelas 6 SD. Papa saya itu selalu mengatakan sama mama saya, Papa mau keluar kota. Karena kebetulan waktu pada saat itu papa saya kerja di perusahaan kontraktor alat berat. Dia sebagai mekanik, kepala mekanik, jadi dia sering keluar kota. Nah, jadi waktu itu papa saya ngomong dengan mama saya mau keluar kota, lagi banyak pekerjaan di luar kota. Jadi kata mama saya, ya udah, nggak apa-apa. Nah, setelah bapak saya berangkat, mama ngomong sama saya, kakak, papa lagi keluar kota. Nah, nanti kakak besok kalau ke sekolah, pulang sekolah, kakak mampir ya ke kantor kerja papa. Tanya aja sama security, papa ada nggak? Nah, apa yang diperintahkan ibu saya kepada saya lakukan. Satu ketika saya berangkat ke sekolah dan pulang, saya mampirlah ke tempat kerja bapak saya. Saya bertanya sama security, Pak, saya mau tanya, Pak Abdul Hamid ada nggak? Karena bapak saya adalah seorang muslim namanya Abdul Hamid Sobirin. Tuh. Oh iya ada dek. Emang kenapa dek? Adek apanya? Oh enggak apa-apa pak. Saya anaknya. Oh iya ya nanti disampaikan ya. Iya pak. Gitu. Saya pulanglah. Mah, papa ada. Dia nggak keluar kota. Akhirnya mama, yang benar kamu nak. Iya orang papa ada nggak keluar kota. Akhirnya mama mama bilang, ya udah biarin aja dulu. Nanti kita siapkan waktu. Kita akan lacak di mana bapak kamu. Nah, sering dengan waktu berjalan, singkat cerita, kita lacaklah di mana keberadaan bapak saya. Akhirnya ketemulah tempat di mana bapak saya tinggal bersama istri ketiganya. Nah, waktu mama saya menikah dengan bapak saya, anak dari istri pertama bapak saya kan 3, tinggal kepada kita semua. Tapi setelah ketahuan bahwa bapak saya punya istri muda lagi, jadi saudara-saudara saya yang dari istri pertama bapak saya diambillah semua dan ikut tinggal kepada istri ketiganya. Nah, akhirnya ketahuan tuh. Sampai ke sana udah ribut nih mama saya. Mama saya sudah tidak mau terima. Akhirnya mama saya memutuskan untuk sudah kita akhiri saja. Tapi tetap bapak saya tetap kekeh tidak mau mengakhiri kehidupan rumah tangga itu karena dia merasa dia sanggup untuk membiayai kami. Tapi pada dasarnya kenyataannya setelah dengan seiring waktu berjalan, bapak saya lalai dalam tanggung jawabnya. Dia bukan tipe laki-laki yang bertanggung jawab. Di mana dia dulu mengajarkan saya untuk sholat 5 waktu, mengajarkan saya untuk berbuat baik, mengajarkan saya untuk
beribadah, mengajarkan saya untuk hidup jujur. Ternyata bapak saya tidak seperti itu. Dia lalai dengan tanggung jawabnya. Bahkan suatu ketika setelah ketahuan bahwa bapak saya sudah menikah lagi dan sudah beristri lagi, akhirnya ributlah mama saya. Bapak mengatakan sama mama saya akan berangkat ke Jakarta bersama anak-anak untuk memulai kehidupan yang baru di Jakarta. Dan biarlah kamu di Kendari untuk menjual semua rumah yang ada di Kendari untuk biaya kebutuhan kita di Jakarta sementara kalau saya belum bekerja. Namanya mama saya adalah seorang istri. Dia juga walaupun suaminya modelnya begitu, dia masih tetap taat untuk mematuhi imamnya. Manutlah mama saya. Akhirnya singkat cerita saya dengan bapak berangkat ke Kendari menuju ke Jakarta. Waktu itu kami naik kapal dari pelabuhan Kendari menuju ke pelabuhan Bau-Bau waktu itu. Singkat cerita, setelah saya tiba di pelabuhan Kendari, saya masuk kapal. Saya kaget. Saya bertemu dengan saudara saya dari istri pertama bapak saya. Beliau bernama Santi. Dia berkata, "Adek, kamu tahu nggak yang duduk di sebelah kamu?" Saya bilang, "Saya tidak tahu siapa itu." "Itu anak kecil yang tidur di sebelah kamu, kamu tahu nggak?" "Enggak, saya nggak tahu." Itu. Sini sebelum kapal berangkat ya. Dia bertanya, "Benar kamu nggak tahu?" "Iya, saya tidak tahu." "Itu istri bapak yang ketiga. Itu anak bapak." Itu. Saya bilang, "Yang benar." Dia bilang, "Iya, benar. Masa saya mau bohong? Itu anak bapak. Itu istri bapak yang ketiga." Akhirnya, singkat cerita, kapal itu sudah mau berangkat, jadi kakak saya itu keluar dari kapal karena dia tidak ikut. Sepanjang perjalanan dari Kendari sampai ke Bau-Bau, sampai ke Jakarta, hati saya hancur sekali. Saya nggak menyangka gitu loh. Kok bapak ini tega ya kepada anaknya, kepada istrinya berbuat seperti itu. Sampai saya bilang, makan pun saya tidak mau. Di atas kapal makan pun saya tidak mau, saya hanya minum. Kebetulan waktu itu saya ikut dengan adik saya 3 orang. Karena saya bersaudara 4, saya ikut bertiga bersama adik saya. Adik saya yang nomor 4 itu ikut sama mama di Kendari untuk menyelesaikan semua rumah-rumah yang harus dijual. Rumah dan segala perabot yang harus dijual. Terus bapak saya bilang, "Kamu kenapa? Kamu tidak mau makan?" Saya bilang, "Iya, saya tidak mau makan." "Biarpun bagaimana," kata bapak saya, "itu adalah mama kamu." Saya bilang, "Iya, bagi kamu, tapi tidak bagi saya." Saat di situ hati saya sangat meronta. Saya benci kepada bapak saya. Dia yang mengajarkan saya untuk berbuat jujur, tetapi dia yang berbohong. Dia yang mengajarkan saya untuk saya melakukan sholat 5 waktu, tetapi dia sendiri berbuat dosa kepada istri dan anak-anaknya, yaitu dengan melakukan kebohongan. Setelah tiba di Jakarta, sampai di Jakarta, saya pergilah tinggal di rumah nenek saya, orang tua dari bapak saya. Saya tinggal di sana. Setiba saya tiba di Jakarta, saya ketemu dengan nenek saya di rumah nenek saya. Nenek saya kaget. Ngomong, "Itu mama kamu?" Karena mama saya namanya Hasnani, mama saya bilang, "Itu mama kamu." "Bukan, Nek." "Lah, itu siapa?" "Itu istri ketiga bapak." Saat itulah nenek marah sekali. "Ini bagaimana? Kalau ketahuan dengan bapak kamu nanti ini bagaimana? Nanti malah nenek yang diomelin, malah nenek yang dimarahin." Saya bilang, "Saya tidak tahu. Waktu pada saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa karena usia saya masih sangat kecil. Saya baru kelas 6 SD, baru tamat SD waktu itu. Jadi saya hanya diam, saya hanya tidak bisa berbuat apa-apa." Dan satu ketika, singkat cerita, kami tinggallah beberapa saat di rumah nenek bersama istri ketiga bapak saya, bersama anak dari istri ketiga bapak saya. Tiba-tiba ibu saya telegram dari Kendari ke bapak saya, karena waktu pada saat itu belum ada handphone, jadi sistem komunikasi kami itu cuman melalui
surat lewat pos ataupun telegram gitu. Singkat cerita, ibu saya telegram sama bapak saya bahwa dia sudah mau berangkat ke Jakarta karena di Kendari semua rumah sudah terjual, bahkan perabot-perabotnya pun sudah terjual. Jadi mama sudah siap untuk meninggalkan Kendari untuk mengikut bapak di Jakarta. Tapi kejadian ini mama tidak tahu. Mama tidak tahu sama sekali. Singkat cerita, setelah mama tiba di Jakarta, dijemputlah sama bapak. Kata bapak, kamu jangan ke rumah nenek. Karena nenek saya tinggal di daerah Sampur, Kober, Jakarta Utara, itu daerah Tanjung Priuk. Di sana kan daerah akan mau digusur untuk pelabuhan peti kemas. Jadi bapak saya ngomong ke mama saya, sekarang Sampur sedang digusur, kena penggusuran, dan semua warga di sana sedang berkemas karena mereka semua akan meninggalkan Sampur, sudah dapat uang dari pemerintah untuk uang penggusuran gitu. Jadi mama saya bilang, jadi anak-anak bagaimana? Anak-anak tetap di nenek, tapi nggak apa-apa, biar kamu ke Tasik aja, ke Tasikmalaya. Karena di Tasikmalaya bapak dari mama saya ikutlah apa kata suaminya. Akhirnya bapak saya berangkat sama mama saya berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priuk langsung ke Tasikmalaya. Setelah beberapa hari, bapak saya pulang ke Tanjung Priuk. Saya tidak tahu kalau mama saya sudah tiba di Jakarta. Sama sekali saya tidak tahu. Tapi mama saya di sana merasa ada sesuatu yang aneh gitu dengan sikap bapak saya. Akhirnya mama saya berangkat dari Tasikmalaya menuju ke Jakarta Selatan, daerah Gandul. Kebetulan kakak mama saya yang tertua tinggal di situ beserta anak-anaknya. Karena mama saya tidak pernah ke Jakarta dan baru pertama kali hari itu ke Jakarta, dia minta tolonglah sama kakaknya untuk antar ke tempat nenek saya di Tanjung Priuk, di daerah Sampur. Diantarlah ke Tanjung Priuk. Sampai tiba di Tanjung Priuk, dia ngobrol ketemu dengan nenek saya. Nenek saya bingung, saya juga ada di situ. Saya bingung, saya tidak tahu harus berbuat apa-apa karena waktu itu saya masih kelas 6 SD, baru tamat SD. Itu saya bingung. Nah, terus tiba-tiba istri ketiga bapak saya turun dari tangga, ketemu dengan mama saya. Mama saya kaget sekali. Sangat kaget, emosi, benci, pokoknya diluapkanlah semua. Karena sebelumnya mama saya sudah pernah bertemu dengan istri ketiga bapak saya. Ternyata ketemu lagi di Jakarta. Akhirnya ributlah di Jakarta. Ribut di rumah nenek saya. Karena sudah ribut besar, nenek saya malu kepada tetangga, malu kepada anak-anaknya yang lain dengan perbuatan bapak saya seperti itu. Akhirnya nenek saya suruh pergi bapak saya. Udah kamu pergi, Hamid kamu pergi. Saya malu dengan tetangga. Karena bapak saya juga sudah malu dengan perbuatannya dia sendiri, akhirnya dia pergi berangkat meninggalkan kami beserta anak-anaknya di rumah nenek saya dan dia kembali ke Kendari bersama istri mudanya. Seiring dengan waktu berjalan, tidak ada kabar berita sama sekali. Disitulah awal mulai penderitaan hidup kami. Tidak ada sama sekali berita. Dan akhirnya mama ikut tinggal bersama kami di rumah nenek di Tanjung Priuk, di daerah Sampur. Selama mama tinggal di Tanjung Priuk, bapak tidak pernah menafkahi kami. Jangankan menafkahi, memberi kabar pun dia di mana tidak pernah sama sekali. Sedangkan kami tinggal di rumah nenek, hanya numpang tempat tinggal. Untuk makan, bagi saya dengan mama saya tidak ditanggung dengan nenek saya. Bahkan saya tinggal di rumah nenek sendiri, saya harus bayar uang listrik untuk membantu nenek saya. Karena waktu pada saat itu mama belum punya penghasilan, jadi uang yang hasil jual rumah habis dipakai biaya hidup. Tidak ada sama sekali berita. Dan akhirnya mama saya kerja di Cakung. Dia dapat pekerjaan di Cakung sebagai buruh pabrik di perusahaan garment. Dia kerja di situ. Karena mama saya kerja di situ, ibarat kata sudah punya gaji tetap, akhirnya tanpa diduga, nenek saya ternyata pergi cari rumah kontrakan.
cari rumah kontrakan untuk kami tinggal. Setelah saya pulang sekolah, saya masuk ke kamar, saya lihat, kok di kamar sudah tidak ada kasur. Saya buka lemari, kok pakaian saya sudah tidak ada semua. Saya ngomonglah sama nenek saya, Nek, kasurnya kemana? Pakaian saya di lemari kemana semua? Kata nenek, mak kamu kan udah kerja. Nenek nggak mungkin ngempangin kamu terus di rumah ini. Ntar saudara-saudara bapak bapak lu yang lain pada ngomong apa? Itu saya masih ingat kata-kata nenek saya. Nenek udah dapat buat kamu rumah kontrakan. Udah barang-barangnya udah nenek pindahin, tinggal kamunya aja ke sono gitu. Oh ya udah nek kata saya. Nanti setelah mama pulang kerja baru saya pindah ya. Saya tunggu mama dulu. Iya, karena saya juga tidak tahu kontrakannya di mana karena yang cari kontrakan itu adalah nenek saya. Akhirnya singkat cerita mama saya pulang kerja. Diterangkanlah dengan nenek saya. Ya udah, kita pindah. Begitu sampai di rumah itu, sedih sekali. Kami tinggal di rumah yang tidak layak. Kami tinggal di rumah yang seperti kandang kambing, di mana lingkungannya itu tidak sehat, di mana lingkungannya itu banyak supir-supir kontainer yang suka nongkrong di situ, minum di situ, mabuk-mabuk di situ, ditemani dengan perempuan-perempuan yang suka merokok. Kami tinggal di situ dengan kamar mandi umum, gitu. Saat itulah mama saya terpukul. Saya pun ikut terpukul dengan mama saya. Sampai satu ketika, saya bilang sama mama saya, Ma, kok nenek tega ya gituin kita? Bapak juga tega gituin kita. Padahal kan Bapak rajin sholat. Bapak rajin ajar kita untuk suruh berbuat baik. Bapak rajin selalu mengatakan bahwa kita harus hidup jujur. Tapi kok Bapak yang begitu ya, Mak? Terus ibu saya bilang, udah nak, kamu yang kuat ya. Masih ada mama. Nanti Bapak yang mencari nafkah buat kalian. Iya, Mak. Saya bilang begitu. Beberapa tahun kami tinggal di kontrakan itu, Bapak saya tidak ada kabar. Tidak ada kabar sama sekali. Jadi laki-laki yang biasa minum-minum di situ, nongkrong-nongkrong di situ, mabuk-mabuk di situ, dia mengiranya bapak saya janda. Karena tidak pernah, uh, suaminya suaminya gak pernah kelihatan gitu. Karena mama saya orang Makassar, dan sebelum kami tinggal di Kendari, mama juga punya rumah di Makassar. Dan rumahnya itu ditempati sama nenek dan saudara mama saya yang nomor 3. Dia bawalah adik saya yang nomor 3, namanya Stefani. Waktu itu usia adik saya baru umur kurang lebih sekitar 3 tahun. Setelah beberapa hari mama tiba di Makassar, tidak ada biaya hidup. Untuk uang pun buat makan kami tidak ada. Sedangkan kami ini tinggal bertiga dengan rumah kontrakan yang puji Tuhan pada waktu itu sebelum mama saya kembali ke Makassar sudah dilunaskan selama setahun gitu. Jadi kita tinggal hanya mikir uang makan sehari-hari. Datanglah saya ke nenek saya. Nenek saya itu adalah orang tua dari bapak saya. Nek, saya lapar nek, mau makan. Marah nenek saya. Itu bapak kamu bagaimana? Bukannya nenek semakin tua semakin dibahagiakan. Malah nenek semakin tua semakin dibuat susah. Bapak kamu itu kerjanya beristri. Nggak ngurus anak, nggak ngebiayain anak. Anak diterlantarkan begitu saja. Kamu mau makan dari mana? Kamu lihat kan kakek kamu nggak kerja. Nenek nggak kerja. Nenek aja dihidupin sama anak nenek. Masa nenek harus lagi ngebebanin anak nenek dengan hidup kamu? Saya diam. Saya bilang, ya udah nek, nggak apa-apa. Saya bilang, nanti saya pulang uh, ke rumah saya. Nanti saya kasih tahu adik-adik saya. Setibanya seiring dengan waktu berjalan, kebetulan kontrakan rumah kami kan di depannya itu ada
ada warteg. Warteg itu namanya, pemilik warteg itu namanya Mbak Wati. Saya masih ingat. Saya bilang lah sama Mbak Wati itu, Mbak Wati, ini sayur-sayurannya pengen disiangin ya, pengen dibersihin, dikupas-kupasin. Iya, kenapa? Aku kupasin ya, piring-piringnya aku cuciin. Itu. Terus kata Mbak Wati, yang pemilik warteg, dia bingung. Tapi Mbak Wati mau gaji kamu berapa, Neng? Saya bilang, gak usah Mbak Wati, gak usah gaji saya. Buat makan saja sudah cukup, saya bilang. Akhirnya Mbak Wati itu dengan rendah hati, ya udah, kalau memang kamu mau seperti itu gak apa-apa dek, bantuin aja ya, gitu. Ya udah Mbak Wati. Karena saya pikir kan kontrakan sudah terbayar, kita nggak beli air kok, air ada, saya cuma numpang makan doang, karena mama saya di Makassar. Adik saya yang kedua dan yang ketiga, karena mereka masih kecil, kalau nggak salah waktu itu mereka masih SD kelas 5 dan kelas 4, mereka nggak ngerti apa-apa. Saya yang anak tertua yang sudah duduk di bangku kelas 1 SMP, singkat cerita, saya menyurat kepada mama saya. Karena saya tidak punya uang untuk beli perangko pada waktu itu, saya carilah surat-surat bekas. Saya cari surat-surat bekas, saya dapat perangko yang stempelnya tidak kentara. Saya ambillah surat perangko itu saya tempel di surat itu. Saya menceritakan semua, bagaimana perbuatan nenek saya, bagaimana jahatnya mulut nenek saya ceritakan. Saya kirim ke Makassar. Akhirnya mama saya balas kembali surat itu. Saya masih ingat, waktu mama saya balas surat itu, dia nyelipin uang di surat itu. Kalau nggak salah waktu itu 5.000. Karena waktu itu nilai uang masih besar ya, 5.000. Saya buka, hati saya senang sekali. Saya bilang, mama ngirim duit. Saya bilang begitu. Mama ngirim duit. Saya peluklah adik saya 3 orang. Dedek, mama ngirim duit buat kita. Nah, adek sabar ya, kata saya gitu. Adik saya yang kedua dengan yang ketiga, anaknya sabar. Cuma saya memang agak agak keras. Karena melihat dengan keadaan orang tua yang begitu, jadi pembawaan saya itu pengen berontak, tapi saya tidak bisa berontak. Pengen marah, tapi saya tidak tahu mau marah sama siapa. Gitu. Singkat cerita, akhirnya bapak saya menyurat, bapak saya bilang, nanti akan ada yang datang ke situ, orang itu dia berlayar di kapalnya namanya Kalak Lines gitu. Saya masih ingat bapak itu namanya Bapak Andi Japar. Uh, Semoga dia masih hidup sampai hari ini. Itu. Kalau saya tidak salah, kalau bukan dia orang Bone, orang Sopeng. Gitu. Nanti dia akan datang ke situ. Nanti Yani ikut sama orang itu pulang ke Makassar ya. Gitu. Saya bilang, iya mak, ini surat. Jadi kita surat-suratan. Jadi mama saya itu setiap kirim surat, selalu ada uang yang diselipin di dalam amplop. Supaya pada saat suratnya tiba, saya bisa balas lagi untuk buat beli perangko. Gitu. Dia nanya, kamu makan bagaimana? Makan sama nenek? Saya bilang, tidak mama, saya tidak mau makan sama nenek. Karena kalau setiap saya mau makan sama nenek, nenek selalu marah-marah. Saya bilang begitu. Mama saya bilang, ya udah, terus makan bagaimana? Saya bilang, saya kerja di warteg. Saya bilang, saya cuma dapat makan. Jadi kalau saya dikasih makan siang, makan malam, saya kasih dulu ke adik-adik saya. Nanti adik saya, Hastri sama Sari sudah makan, baru saya makan sisa mereka waktu itu. Singkat cerita, datanglah Bapak di Japar itu yang kerja di perusahaan Kalak Lines. Dibilang,
saya dari Makassar, saya disuruh ke sini untuk jemput kamu supaya kamu pulang ke Makassar. Saya bilang begitu. Tapi kamu siap-siap ya, kapal saya belum berangkat. Nanti kalau kapalnya sudah mau berangkat, beberapa hari sudah mau berangkat, sudah ada jadwal pemberangkatan, baru nanti saya kesini lagi kasih kabar. Iya, udah senang lah saya, senang banget tuh, udah pengen pulang. Adik saya juga senang banget, sudah pengen pulang. Singkat cerita, sepupu saya, anak dari kakak mama saya yang tua yang tinggal di Gandul, datang. Kamu sudah mau pulang? Iya, saya bilang saya sudah mau pulang. Tapi itu di kapal laki-laki semua, sedangkan kamu tuh perempuan. Ya udah nggak apa-apa, saya mau pulang. Saya bilang saya tidak tahan lagi di sini. Saya bilang saya mau pulang ikut sama mama di Makassar. Ya udah kalau kamu mau pulang, aku ikut ya. Karena sepupu saya ini kan laki-laki, aku ikut buat jagain kamu. Takutnya nanti ada apa-apa di atas kapal. Soalnya di kapal itu laki-laki semua. Ah, sepupu saya. Ya udah, singkat cerita, pulanglah kita. Saya masih ingat kapal itu. Jadi kapal itu kalau dari Makassar ke Jakarta angkut sapi. Dari Makassar ke Jakarta angkut sapi. Begitu pula juga kalau dari Jakarta ke Makassar bukan angkut sapi tapi angkut bawa mobil. Karena itu perusahaan Om itu kerja di perusahaan punya Pak Yusuf Kalla. Itu nama perusahaan kapalnya Kalla Lines gitu. Nah, saya pulang lah kurang lebih seminggu saya dalam perjalanan karena kapalnya kan bukan kapal yang besar kayak kapal peli bukan gitu. Kurang lebih seminggu lah dalam perjalanan. Nah, singkat cerita, setelah saya tiba di Makassar, ketemulah dengan ibu saya. Akhirnya kami hidup, uh, walaupun kami hidup menderita, walaupun secara uh, mental, secara fisik kami menderita, tapi saya sangat bahagia karena saya bisa sama-sama dengan mama saya. Saya bilang begitu. Saya bilang, mama saya di Makassar ternyata tidak menjadi jual rumah itu karena dapat uh, apa diingatkan sama orang tuanya, kamu jangan jual rumah ini, katanya. Kalau kamu jual rumah ini tidak seperti orang menjual emas, begitu dibawa ke tempat penjual emas langsung laku. Rumah ini butuh proses, gitu. Mama saya di Makassar ternyata dia kerja di salah satu perusahaan pabrik mente, dia di situ sebagai buruh pabrik, buruh kasar, gitu. Dia kerja di situ. Dari situlah kami dihidupi, walaupun kami tidak sanggup untuk disekolahkan, tapi kami bersyukur dari situ kami bisa makan, dari situ kami bisa bahagia karena kita bisa kumpul dengan mama saya. Di situ saya melihat hati saya ini masih ada rasa benci. Hati saya ini masih ada rasa benci kepada bapak saya, benci kepada nenek saya, benci kepada saudara-saudara bapak saya. Benci sekali. Karena selama saya di Jakarta, tidak ada pun satu dari keluarga bapak saya yang empati dalam kehidupan saya. Berserta adik saya 3 orang, tidak ada sama sekali. Sampai satu ketika saya menangis, saya bilang, kok begini ya kehidupan kami? Kok bapak setega itu ya meninggalkan kami? Tidak menafkahi kami, tidak memberikan kami uang untuk pendidikan. Dia yang mengajarkan berbuat baik, tapi dia yang berbuat jahat. Dia mengajarkan kita untuk berbuat jujur, tetapi dia yang berlaku pembohong, saya bilang. Sampai satu ketika saya menangis. Saya bilang, suatu hari nanti, saya tidak mau cari laki-laki seperti itu. Saya mau cari laki-laki yang bisa setia sama saya sampai saya mati. Saya belum mengerti maut memisahkan. Saya belum mengerti. Singkat cerita, bertemulah saya dengan suami saya. Yang dia adalah seorang Kristen. Saya ketemu dengan suami saya, kita tinggallah di Jakarta. Akhirnya kita benahi kehidupan kami. Saya ngomong dengan suami saya waktu pertama kali saya ke Jakarta. Ayo kita bangun rumah tangga kita. Saya bilang begitu. Ayo kita perbaiki rumah tangga kita. Kata suami saya, iya. Satu ketika malam hari Minggu,
Saya boncengan dengan suami saya. Sore-sore, saya lewat depan gereja. Saya bilang sama suami saya, tuh lihat orang pada pulang ke gereja ya. Kayaknya adem banget ngelihatnya. Suami saya bilang, iya ya. Nah, yuk kita ke gereja yuk minggu depan, kata saya begitu sama suami saya. Suami saya bilang, ya udah, ayo. Singkat cerita, minggu depan kami ke gereja. Kami ke gereja bersama-sama dengan suami saya. Akhirnya anak-anak saya pada ke gereja semua. Sering dengan waktu berjalan, bagaimana karya Tuhan itu memulihkan hidup saya. Akhirnya suami saya setia dengan Tuhan. Anak-anak saya satu demi satu, mereka ke gereja dan mereka ikut pelayanan di gereja. Sampai satu ketika di tahun 2013, antara 2013 atau 2014, lawatan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Kok tiba-tiba saya waktu itu setiap pagi saya kok menangis dengan dengar lagu pujian. Setiap saya dengarkan lagu pujian, hati saya menangis, hancur hati saya. Tuhan, saya mengasihi. Ini hati saya Tuhan, hati saya hancur, saya mengasihimu Tuhan. Setiap pagi saya rindu untuk mendengarkan lagu pujian. Saya menangis. Sampai satu ketika saya masuk ke dalam kamar, saya pukul dada saya. Ini saya Tuhan. Ini saya bilang. Saya datang kepadamu. Saya bawa hidupku. Tuhan berbicara melalui hati saya. Tuhan bilang, ambil Alkitab. Saya ikut. Seperti badan saya ini ringan, langsung ambil Alkitab. Yang Alkitab itu tidak pernah saya baca, mulai dari pertama berumah tangga. Sampai pada hari itu baru saya baca Alkitab itu. Saya tidak pernah tahu di mana ayat ini. Pergumulan saya ini ayatnya yang menduga saya tidak pernah tahu. Disitulah pertama kali Tuhan Yesus menginjili saya. Dulu waktu saya kecil, saya disuruh pergi mengaji kepada mama saya, kepada bapak saya. Saya bisa mengaji dan bisa tahu sedikit ayat Al-Quran, walaupun tidak semua Al-Quran besar, Al-Quran kecil saya tahu. Tapi ada yang sedikit saya bisa tahu. Karena saya diajar dengan guru mengaji saya. Guru mengaji saya mengajar saya mulai dari membaca alif, ba, ta, sa, jin, ha, ho. Sampai guru saya mengajar saya di Al-Quran kecil. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi di sini ada sesuatu yang berbeda. Kalau dulu saya diajar dengan guru mengaji. Tapi di sini Tuhan sendiri yang menginjili saya. Tuhan lawat saya. Tuhan bilang, buka Alkitab. Saya sambil menangis. Iya Tuhan, saya buka. Iya, saya bilang. Saya buka. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Saya menangis. Saya bilang, iya Tuhan. Iya, saya bilang. Iya, kamu yang memilih aku, saya bilang. Iya. Tuhan lagi bilang, buka. Buka lagi. Tuhan lagi mengatakan, di dalam kisah para rasul, di dalam kitab Matius 10, Tuhan bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Hancur hati saya. Saya paham. Saya paham.
Tuhan berkata, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saya bilang, Tuhan, ini yang terjadi sama saya. Saya dibenci dengan keluarga suamiku. Suamiku berlaku seperti itu. Saya dibenci dengan orang tuaku. Inilah yang terjadi. Saat itu saya belum paham. Sejak saat itu, saya bilang sama Tuhan, waktu saya dilawat Tuhan, Tuhan Yesus, kalau kau rindu engkau pakai aku, pakailah aku jadi alat. Ini hidupku Tuhan. Hati yang hancur, jiwa yang remuk. Ubah aku Tuhan. Bentuk aku seperti apa yang kau inginkan dalam hidupku. Sejak hari itu, dan sampai hari ini hidup saya diubahkan. Rumah tangga saya dipulihkan. Anak-anak saya dipulihkan. Suami saya dipulihkan. Kehidupan kami dipulihkan. Dan kami beribadah kepada Allah yang hidup sampai pada hari ini. Dan tidak ada pun kepahitan kepada keluarga, kepada saudara, maupun orang tua. Kepada mereka yang pernah membenci saya, memfitnah saya. Sampai hari ini tidak ada pun kepahitan. Inilah yang menjadi kesaksian hidup saya.